Nah, temani aku berakting. Setelah selesai, aku kasih kau 200 juta. Rizky, kau sudah 28 tahun masih belum nikah juga. Di usia 60 tahun aku baru punya kau. Sekarang aku sudah 88 tahun, gak banyak waktu hidupku yang tersisa. Apa kau gak mau aku melihat cucuku? Mau aku mati dalam penyesalan? Sudahlah, ayah. Cucu ayah sekarang ada di dalam mobilku. Nanti aku ajak dia bertemu ayah. Namamu siapa? Namaku Ilham Pramudita. Mulai sekarang, namamu Ilham Wiratama. Kau adalah anakku, Rizky Wiratama. Anak baik, panggil aku ayah. Ayah. Dasar bocah sialan. Cepat kasih tahu dapur untuk masak makanan yang disukai anak-anak. Kalian pergilah ke pusat perbelanjaan dan borong semua mainan yang disukai anak-anak. Kalian semua cepat pergi bersihkan kamar. Baik. Aku punya cucu sekarang. Cucuku bakal segera pulang. Kak Arif, jangan terlalu senang dulu. Cucu ini pasti palsu. Rizky belum pernah pacaran. Mana mungkin tiba-tiba punya anak? Mungkin saja anak ini dia pungut dari suatu tempat buat bohongi Anda. Kayaknya karena ulang tahun Kak Arif ke-88 sudah dekat. Jadi Rizky cuma ingin Anda senang saja. Jika bocah sialan ini berani menipuku, akan kupatahkan kakinya. Ibu, kau cantik banget. Ilham juga ganteng kok. Loh, ternyata benar ada anak kecil. 100% palsu. Masalah sebesar ini, bocah sialan itu berani menipuku. Hal macam apa yang gak berani dia lakukan? Dasar bocah sialan, kalau dia berani menipuku, lihat saja bagaimana aku menghabisinya. Kau ingat yang tadi ku katakan? Ingat, Pak Rizky, benar kau akan kasih kami 200 juta. Tenang saja, asal tugasnya selesai, aku bakal langsung kasih uangnya. tenang saja Pak Rizky, dijamin tugasnya beres. Asalkan bisa dapat uang, maka kami bisa tetap tinggal di kota dan mencari ayah. Dasar bocah sialan, kau berani menipu. Kakek. Ayah, cucu yang baik. Anak ini jelas banget bukan keturunan keluarga Wiratama kita. Jangan sampai Anda tertipu. Paman Andi. Rizky sudah pulang ya? Ini pasti keponakan menantu kan? Cantik banget. Entah putri dari keluarga siapa. Halo Nenek Siti, nama aku Ilham. Aku keponakan cucu Anda. Bocah sialan ini ingin jadi keponakan cucuku. Memangnya kau pantas? Ilham ikut kakek ya. Hah? Jangan berdiri di sini lagi. Kak Arif, masuklah dulu. Ibu, jangan tegang. Anggap saja lagi main rumah-rumahan. Ilham, kau memang hebat. Kita harus semangat menyelesaikan tugas. Jadi kita bisa tetap tinggal di kota untuk cari ayah. Cari ayah. Ayahnya Ilham bekerja di kota. Ternyata janda dan anak yatim yang ditinggalin sama pria brengsek. Pantas saja sangat butuh uang. Pria brengsek ini sungguh keterlaluan. Baik. Selama ini aku hidup, akhirnya bisa melihat anakku menikah. Keluarga kecil ini terlihat bahagia banget. Kak Arif, kau harus tetap berpikir jernih. Rizky belum pernah pacaran. Tiba-tiba membawa pulang anak sebesar ini.
itu pasti palsu. Hai, anak ini lucu banget. Aku suka. Kakak, Ilham, sini, kemarilah. Kakek. Ilham. Aduh Ilham, sungguh anak baik. Ilham, kakek sudah minta orang belikan banyak mainan untukmu. Kau suka apa? Bilang saja ke kakek. Kakek bakal borong semuanya. Terima kasih kakek. Aduh, sungguh anak baik. Ayo Ilham, kakek bawa kau lihat kamar. Iya. Ini, apa ini? ini rambut bocah itu. Kau ambil dan lakukan tes DNA dengan rambut milik Rizky. Begitu hasilnya keluar, besok di pesta ulang tahun Tuan Besar Arif, kita umumkan langsung di tempat. Tuan Besar Arif. Terima kasih, terima kasih. Sudah aku selidiki identitas wanita itu. Dia cuma seorang wanita desa. Anak ini adalah anak yang dilahirkan di luar nikah. Bagus banget. Kau bilang ke dokter Hadi. Begitu laporan tes DNA keluar, langsung kirim kemari. Aku ingin lihat di depan banyak keluarga dan teman. Bagaimana Rizky mau jelaskan pada ayahnya. Astaga, nggak disangka anak itu beneran anak Pak Rizky. Keluarga Wiratama sudah punya penerus, ada penerus keluarga. Tuan Besar Arif pasti senang banget jika melihat laporan ini. Cepat antar ke kediaman Wiratama. Harus serahkan langsung ke tangan Tuan Besar Arif. Dokter Hadi jangan khawatir. Ku pastikan terlaksana. Kenapa Ilham belum datang ya? Dia datang. Ini putri dan tuan muda kecil dari keluarga siapa? Dilihat dari gaya dan penampilannya, jelas banget dari keluarga terpandang. Keluarga terpandang apanya? Cih, Habis ini bakal ada tontonan seru. Maaf, sepatu hak tinggi dari kota susah banget dipakai. Gak apa-apa, gandeng tanganku saja. Ternyata dia perhatian banget. Aneh, kalau dilihat dari dekat, orang ini terlihat familiar. Tapi di mana aku ketemu dia? Ilham, ayo sini dengan kakek. Kakek. Hei, Anak ini panggil Tuan Besar Arif itu kakek. Jangan-jangan dia anak Pak Rizky. Sepertinya hari ini akan ada pengumuman berita besar. Kakek, Ilham doakan semoga kakek penuh berkah dan berumur panjang. Ini gambar yang aku gambar sendiri. Semoga kakek suka. kakek suka. Kakek, aku tahu kakek suka cucu. Satu cucu saja nggak cukup. Jadi aku gambarin 5 cucu buat kakek. Semoga keturunan kakek melimpah. Terima kasih Ilham. Anak kecil, kau benar-benar paham isi hati Tuan Besar Arif. Terima kasih Ilham. Ilham memang anak baik. Andai saja dia ini cucu sungguhanku. Pak Rizky, kalau pesta di kota memang begini ya? Iya, suka makan apa ambil sendiri saja. Pak Rizky, mohon maaf, aku terlambat. Ini hadiah yang kusiapkan untuk Tuan Besar Arif. Gak apa-apa, silakan kesini. Ibu, aku temani ibu makan ya. Ilham baik sekali. Orang kota kok pada suka makan sayuran ya? Ibu, kelihatannya lebih enak dari sawi yang dulu kita makan. Ilham mau coba nggak? Mau.
Hah? Lihat, Dulu aku kira dia putri dari keluarga terpandang. Nggak disangka, kita salah lihat. konyol banget. Pembantu rumahku saja makan gak bakal kayak gitu. Kuli bangunan baru, makan jongkok begitu. Aduh, ayo semuanya lihat kemari. Dua orang ini kok makan sambil jongkok di lantai? Sekali orang desa nggak bakal bisa jadi orang kota. Ibu, mereka lagi nertawain kita berdua ya? Ilham, ibu bikin kau malu ya? Ilham, ternyata makan seperti ini jadi lebih enak ya. Kenapa nggak beritahu kakek lebih awal? Ayah, kakek, Ayo dimakan. Nggak disangka, makan sambil jongkok terlihat begitu elegan dan anggun. Mulai sekarang aku juga makan sambil jongkok deh. ayah. Kenapa sikap mereka berubah cepat banget? Ilham, asalkan kau sukses, apapun yang kau lakukan akan dianggap benar. Sebenarnya hari ini merupakan hari ulang tahun Kak Arif yang ke-88. Harusnya ada hal yang gak boleh aku bilang. Tapi, demi keluarga Wiratama kita, aku harus mengatakannya. Anak ini, dia sama sekali bukan keturunan keluarga Wiratama. Perempuan ini juga bukan dari keluarga terpandang. Dia cuma seorang wanita desa. Hamil di luar nikah. Punya anak dengan pria liar. Paman Andi, Bibi Siti, apa ada kesalahpahaman di sini? Gak ada kesalahpahaman. Kita sudah ambil rambut bocah ini dan melakukan tes DNA dengan milik Rizky. Hasilnya akan dikirim segera kemari. Keluarganya juga sudah kuhubungi dan sedang menuju kemari. Ibu, Ternyata Ilham memang bukan cucuku. Kenapa dia bukan cucuku? Kak Arif, Anda sudah ditipu. Anak ini sama sekali bukan cucu Anda. Rizky membawanya untuk menipu Anda. Paman Andi, kau... Binatang! Masalah sebesar ini kau ternyata berani menipuku. Ayah, apalagi yang perlu dijelaskan? Ibu, Pak Rizky dipukul apa gara-gara aku? Bukan karena kamu. Ini semua salah ibu. Ayah! Ibu, kayaknya kita udah buat masalahnya jadi kacau. Kakek nggak kenapa-napa kan? Dasar kamu wanita murahan. Kau cuma seorang wanita desa yang hamil di luar nikah kan? Bawa-bawa bocah ini lagi untuk masuk ke keluarga Wiratama. Mau jadi orang kaya ya? Cih, gak tahu malu. Laporan tes DNA segera tiba. Habis kau kali ini. Aku berharap siang dan malam akhirnya aku bisa dapat seorang cucu. Gak disangka ternyata palsu. Kakek, Ayah, Kak Arif, aku sudah bilang dari awal, cucu ini palsu. Kenapa kau nggak percaya? Rizky, bukan maksudku memelin kau.
Kau biasanya keras kepala, ku maklumi. Dalam hal sebesar ini kau malah menipu ayahmu. Dia hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-88 loh. Lihat kau buat dia murka. Dasar anak durhaka. Kau sengaja mau aku marah dan mati ya? Pak Rizky, kali ini buat masalah besar. Tuan Besar Arif benar-benar marah. Aduh, Pak Rizky juga keterlaluan. Kalau mau cari orang untuk berakting buat Tuan Besar Arif senang, cari yang lebih bagus lah. Kenapa cari wanita desa? Ibu, lebih baik kita pergi. Aku dari awal sudah merasa kau itu sama sekali bukan keturunan keluarga Wiratama. Tampang bego begitu, mana ada mirip-miripnya sama keturunan keluarga Wiratama kita. Kalian berdua penipu, siap-siap masuk penjara. Ibu, aku gak mau masuk penjara. Diam kau, tutup mulutmu. Ngapain ganggu anak kecil? Aduh Kak Arif, kenapa kau masih lindungi bocah ini? Dia jelas bukan cucu Anda. Aku sudah melakukan laporan tes DNA. Laporan tes DNA-nya sudah datang. Kak Arif, ini laporan tes DNA Rizky dan bocah ini.